Kenapa sih muncul rasa iri, rasa envy gitu ya kalau kata-kata anak Jaksel ya, kepada teman-teman kita yang terkesan sudah sukses duluan. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Nah, teman-teman, para entrepreneur, intrapreneur maupun profesional, ya, teman-teman, seringkali kita merasa iri ya. Itu bukan hanya kalian, saya juga gitu ya, merasa kok nggak suka gitu lihat kesuksesan teman-teman kita gitu. Katakanlah mereka udah punya rumah mewah, kita belum. Mereka udah beli mobil mewah, kita belum. Mereka udah jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana, kita belum, dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu kisah dibalik hal yang terjadi di kehidupan mereka tersebut gitu ya. Bisa jadi mereka mendapatkannya ya dengan susah payah, atau ya bisa jadi mereka tidak menampilkan hal-hal menderitanya gitu kan sama ya kayak kita ya, kita enggan menampilkan hal-hal menderita di kehidupan kita, tapi kita suka memamerkan hal-hal bahagia di hidup kita. Artinya apa? Artinya kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang seperti apa. Dan perasaan iri itu wajar sih teman-teman ya. Apalagi di media sosial sekarang ya, yang ketika banyak sekali yang sebelum umur 30 tahun harus punya 1M, atau milenial sebelum umur 27 harus beli rumah gitu ya. Atau sebelum umur 25 harus punya mobil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu membuat kita semakin tertekan dalam kehidupan ini dan membandingkan dengan kehidupan orang lain gitu ya. Teman-teman, punya mimpi besar itu sangat dianjurkan ya, dan tidak salah, ingat ya. Tapi jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena titik start kita sama orang lain tuh berbeda loh. Bisa jadi mereka tuh titik startnya itu katakanlah 10 km di depan kita kan, bisa jadi, makanya mereka sampai lebih cepat. Artinya ini ungkapan seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng ya, itu wajar gitu. Nah, akibat kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada buku yang bagus gitu, teman-teman bisa baca bukunya Mark Manson ya, judulnya Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat. Nah, itu penting sekali. Dan ada kisah menarik ya, ketika teman saya, kerabat saya tanya, Mas Hugo gitu, Mas Hugo punya role model nggak sih untuk Mas Hugo gitu ya. Lalu saya jawab, wah punya banyak Mas. Ada Elon Musk, ada Jack Ma, ada Sandiaga Uno, ada banyak lah, pokoknya banyak. Nah, tapi bagi saya role model saya yang paling penting adalah ada satu nih. Ini role model saya yang paling tinggi dan paling penting. Lalu dia bertanya, siapa Mas? Lalu saya bilang, role model saya yang paling tinggi, yang paling penting adalah diri saya 5 tahun lagi. Hugo 5 tahun lagi. Hugo 10 tahun lagi. Hugo 20 tahun lagi. Hugo 30 tahun lagi. Artinya apa? Artinya role model saya adalah diri saya sendiri di masa depan. Nah, itu sangat powerful teman-teman ketika kita membandingkan diri kita, bandingkanlah dengan diri kita sendiri aja gitu ya. Ya, dari masa lalu. Ya, kata-kata hari ini pasti lebih baik dari kemarin, hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Pakai itu aja deh. Ya, diri kita tahun 2021 pasti lebih baik dari diri kita tahun 2020, dan diri kita tahun 2022 pasti lebih baik dari diri kita tahun 2021. Dan lebih baik itu teman-teman nggak cuma bisa dinilai dari finansial aja. Ingat, jadi teman-teman ketika misalnya amit-amit nih mengalami kebangkrutan bisnis gitu ya, atau mengalami habis di PHK dan sebagainya, finansial emang jeglok gitu ya, emang merosot, tapi otak kita akan menjadi otak yang lebih dewasa gitu, pikiran yang lebih dewasa, lebih mampu menghadapi tantangan, lebih mampu menghadapi challenge hidup yang ada. Jadi artinya kata-kata lebih baik ini jangan hanya dimaknai sebagai finansial aja gitu, dinilai dari finansial aja. Lebih baik ini banyak banget pengalaman, ya. Finansial itu hanya salah satu gitu, pengalaman hidup, kesehatan, ya, sosial, hubungan relationship dengan pasangan dan keluarga dan sebagainya. Banyak loh pebisnis yang mereka secara finansial itu
turah-turah gitu ya, bahkan ngeluarin 100 juta tuh udah kayak beli permen gitu. Tapi teman-teman, mereka merasakan ketidakbahagiaan di keluarganya. Itu banyak banget saya temui teman-teman. Nah, jadi sekali lagi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain gitu, yang mungkin seakan finansial mereka lebih sukses gitu ya. Nah, bandingkan saja diri kita dengan diri kita di masa lalu aja. Itu yang paling bener deh, udah paling bikin kita nggak overthinking deh. Jadi kita nggak senang lihat orang susah lihat orang seneng lagi gitu kan. Nah, dengan cara itu saya yakin kita menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus overthinking gitu ya, tanpa harus galau, harus mengalami quarter life crisis gitu ya. Jadi tanpa mengalami hal-hal seperti itu berkepanjangan. Nah teman-teman, jadi teman-teman stop membandingkan diri dengan orang lain, cukup bandingkan diri sendiri dengan diri sendiri di masa lalu. Yang penting kita bisa lebih baik di tiap tahunnya, tiap bulannya, tiap minggu, bahkan tiap harinya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.